Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dengan tema fikih wanita muslimah, yang insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya setelah kita membahas macam-macam air ya. Dan insya Allah saya akan sedikit mengulang kembali dari bahasan yang telah saya sampaikan ya, karena kemarin saya menyampaikannya hanya secara ringkas saja. Dan pada malam hari ini saya akan sedikit memberikan beberapa dalil secara detail agar kita semua lebih paham, yaitu mengenai beberapa macam najis ya yang terdapat dalilnya baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ya. Yang pertama, nanti saya pun akan sharing ya beberapa dalil melalui presentasi agar semua bisa mengambil faidah dari dalil tersebut ya. Layar ya, di layar ada beberapa dalil, dan di sini saya akan memulai dengan satu ayat dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs ya. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai. Berarti bangkai di sini adalah haram. Kemudian darah yang mengalir ya, daman masfuha. Kemudian daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah kotor ataupun najis. Nah, dari sini para ulama ya berpendapat ya. Jadi kalau najis disebutkan dalam Al-Quran, kita tetapkan sebagai najis. Kemudian ataupun ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dikategorikan najis. Adapun yang tidak terdapat dalilnya baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita diamkan ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Nah, kemarin yang pertama ya, yang disebutkan oleh penulis sebagai benda najis, yang pertama adalah kotoran manusia. Ya, kotoran manusia, dan dalilnya di sini sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, bahwa beliau pernah menyaksikan Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Dan Rasulullah SAW ketika sholat itu memakai sendal. Dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW di zamannya ya. Adapun saat ini di zaman kita mungkin sulit sekali untuk melakukan sholat dengan sandal, kecuali di beberapa tempat saja. Misalnya mungkin di sekitar Masjidil Haram ya, di pelatarannya, ataupun di Masjid Nabawi di pelatarannya, maka kita masih bisa melakukan sholat dengan sandal ya, selama sandalnya bersih gitu ya. Nah, saat beliau sholat, maka Rasulullah SAW melepas sandalnya, kemudian melihat
Rasulullah SAW melihat melepas sendalnya, para sahabat pun akhirnya melepas sendalnya saat sholat. Kemudian Rasulullah SAW selepas sholat atau setelah menyelesaikan sholatnya, maka bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Ya, karena sesungguhnya aku melepaskan sendal itu karena Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan bahwa di dalam sendalku ada najis. Ya, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa di sendal Nabi SAW itu ada najis, yaitu berupa kotoran manusia yang terinjak. Ya. Dan cara mensucikannya adalah dengan menggosokkan ke tanah, maka itu sudah menjadikan najis itu hilang dan sendalnya suci. Nah, di dalam hadis ini dalil yang sangat jelas bahwa kotoran manusia adalah najis, ya. Jadi ketika kita melakukan sholat dan terkena najis kotoran manusia di pakaian kita ataupun di badan kita, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, bahwa yang disebutkan najis oleh penulis adalah kencing, ya. Kencing ini berdasarkan kisah, ya, ataupun hadis tentang seorang Arab Baduy yang kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi. Nah, bahwa hadis ini tentu saja diriwayatkan dari beberapa sahabat, salah satunya dari Anas bin Malik dan riwayat lain dari Abu Hurairah. Tapi di sini saya menyampaikan hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW melihat seorang Arab Baduy kencing di dalam masjid. Beliau bersabda, biarkanlah, ya, biarkan orang Baduy tersebut menyelesaikan kencingnya. Setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiram bekasnya. Jadi memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil air, ya, satu ember, kemudian disiramkan di atas bekas kencing Arab Baduy tersebut. Nah, dalil ini sangat kuat, ya. Kalau tidak najis, Nabi SAW tidak mungkin menyuruh untuk menyiramnya dengan air, gitu ya. Seandainya kencing ini tidak najis, tapi justru karena najis, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkannya dengan menyiramkan air. Kemudian yang selanjutnya adalah madhi, ya. Madhi ini adalah cairan yang keluar, ya, dari kemaluan. Kemudian cairannya itu bening, ya. Kemudian sedikit kental dan keluar ketika seseorang sedang membayangkan, ya, membayangkan hubungan seksual ataupun sedang nafsu atau syahwatnya meninggi, ya. Dan ini terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Dan di sini ada sebuah hadis yang disahihkan Syekh Albani, ya, bahwa Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa Ali ini kan menantunya Rasulullah SAW. Kata beliau, kuntu rajulan madaan faja'altu agtasilu hatta, ya, asyuqqa dhahri. Fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ali itu seorang sahabat, seorang laki-laki yang sering keluar mazi, ya. Maka beliau melakukan mandi, bersuci dengan mandi besar, ya. Pada awalnya beliau tidak tahu bahwa beliau menyangka bahwa keluar air mazi ini mewajibkan mandi besar, gitu, ya. Karena terlalu sering mandi, karena terlalu sering keluar mazi tersebut, maka dia merasa kelelahan harus mandi terus, gitu, ya. Maka saya menyampaikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di riwayat lain bahwa Ali ini menyampaikan ataupun menyuruh seorang sahabat lain, yaitu Al-Miqdad, ya. Kenapa menyuruh orang lain? Karena ini malu, gitu, ya, masalah pribadi, dan Rasulullah SAW ini adalah mertuanya, gitu, ya. Maka menyuruh Al-Miqdad untuk menyampaikan masalah ini, ya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu, ya, tidak usah mandi. Namun sebelum berwudu ini kemaluannya harus dibersihkan. Kemudian sisa madi yang terdapat di dalam bajunya diperciki air, ya. Ini sudah mencukupi untuk menghilangkan najis dari madi, ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah wadi. Ya, wadi ini sama dengan madhi, hampir sama, tetapi wadi ini keluar bukan karena syahwat, tapi keluar biasanya setelah kencing, ya. Dan ini terjadi kepada laki-laki ataupun perempuan. Dan dalil yang menyebutkan bahwa wadi ini adalah najis adalah pendapat Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan ketika sahabat mengatakan sesuatu, tentu ini adalah sesuai dengan keilmuannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-madhi wal-madhi wal-wadi. Amal mani fahuwa alladhi minhu al-ghuslu, ya. Adapun mani adalah yang mewajibkan mandi. Sedangkan al-wadi, ya, wal-madhi faqala igsil zakaraka, ya. Maka kalau keluar madhi atau wadi, maka cucilah kemaluanmu, ya, lantas berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Artinya, kalau tidak najis, maka Nabi SAW tidak menyuruh untuk dibersihkan dan tidak menyuruh untuk berwudu lagi. Ya, selain najis ini membatalkan wudu, dan ini hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Dan menurut penulis sanadnya adalah sanad yang sahih. Kemudian selanjutnya tentang darah, ya. Tentang darah. Jadi setelah madhi dan wadi, ya, yang termasuk najis adalah darah. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat, ya, yang saya baca di awal pertemuan. Kemudian yang termasuk darah najis adalah bukan yang mengalir saja, tetapi darah haid. Darah haid sebagaimana diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, ya, putri dari Abu Bakar, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, ihdana yusibu saubaha min damil haid, kaifa tasna bihi, ya. Jadi wanita tersebut menceritakan bahwa salah seorang di antara kami, yaitu wanita, ya, pakaiannya terkena dengan darah haid. Apa yang harus kami lakukan, ya, atau apa yang harus dia lakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, tahuttuhu summa taqrusuhu bilma summa tandahuhu summa tusalli fihi. Yang pertama adalah gosok, ya, digosok, ya. Kemudian dikerik, ya. Dikerik itu bisa menggunakan kuku atau media lain, ya, yang bisa membantu darah, ya. Dan biasanya darah haid itu kan mengental, ya. Dan kalau terlalu lama tidak dibersihkan, berarti dia akan mengering. Makanya setelah digosok kemudian dikerik agar kotoran atau darah-darah ini tidak menempel di baju tersebut. Setelah itu percikilah dengan air. Artinya diperciki itu adalah dibasuh dengan air, ya. Dan setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kemudian salatlah dengan baju tersebut. Artinya darah haid ini adalah darah yang najis yang wajib dibersihkan, ya. Kemudian ketika mengenai pakaian dipakai untuk sholat. Dan ini adalah hadis dari Imam Bukhari sebagai dalil bahwa darah haid itu adalah darah yang najis, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, masih mengenai darah. Apakah semua darah itu ada najis, ya, atau hanya beberapa darah saja, ya, seperti dalam ayat tadi, yaitu ada masfuha, ya, darah yang mengalir, ya, kemudian darah haid, ya. Apakah darah-darah yang lainnya juga najis, ya? Nah, di sini ada perbedaan di antara para ulama, ya, yang disebutkan beberapa dalil yang sangat kuat. Bagaimana kalau dikatakan darah itu semuanya najis, tetapi ada riwayat-riwayat yang sahih bahwa sebagian sahabat saat itu, ya, yang melakukan peperangan, ketika mereka terluka dan darah mereka mengalir, mereka tetap melaksanakan
sholat. Sebagaimana ini Al-Hasan Al-Basri mengatakan, mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Ya. Kaum muslimin yaitu para sahabat biasa akan salat dalam keadaan luka. Jadi lukanya masih berdarah, ya, masih basah, gitu ya. Kalau memang darah itu najis semuanya, berarti ini tidak sah, gitu ya. Tapi kenyataannya para sahabat itu sholat dalam keadaan darahnya masih basah, masih sedikit mengalir, ataupun masih ada darah dalam lukanya, bukan mengalir ya. Lukanya masih mengandung darah, gitu ya. Kemudian dalam kisah terbunuhnya Umar bin Khattab, ya, yang ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi pada sholat subuh, dan Umar radhiyallahu anhu tentu saja tidak langsung meninggal setelah peristiwa penusukan tersebut, bahkan masih hidup sampai malamnya, ya. Kemudian Umar ini menderita luka yang cukup parah dan lukanya itu mengeluarkan darah. Sampai-sampai Umar ini pingsan, ya, kemudian bangun lagi, pingsan lagi, dan ketika datang waktu sholat dibangunkan oleh salah seorang sahabat, ya, bahwa waktu sholat telah datang, dan Umar tetap melaksanakan sholat dalam keadaan lukanya berdarah, dan Umar pun mengatakan, wala hadza fil islami liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu Umar salat dalam keadaan darah masih mengalir. Ya. Nah, ini dua dalil ini yang sangat kuat, ya, bahwa para ulama berpendapat bahwa tidak semua darah adalah najis. Tapi yang najis itu yang sudah ditentukan, yang mengalir, ya, seperti misalkan menyembelih hewan, tentu saja itu adalah darahnya mengalir, ya, ini adalah najis. Kemudian darah haid, ya. Adapun darah-darah yang di luar itu, seperti misalkan darah yang ada dalam luka, ya, maka ini tidak menjadi najis, ya, dengan dalil dua hadis tersebut. Kemudian ada dalil dari Aisyah, yaitu di mana, ya, kita saat ini pun, ya, ataupun mereka para sahabat dulu di zaman Nabi SAW biasa memakan daging, ya. Dan ketika menyembelih biasanya di leher, ya, binatang yang kita sembelih, baik ayam ataupun hewan-hewan yang lain, kambing, ya, sapi dan yang lainnya, biasanya masih ada tercampur, ya, sisa-sisa darah. Bahkan Aisyah meriwayatkan atau menyebutkan kunna natbukhu al-burmata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'luha as-sufratu minad dami fanaqulu wala nunkiruhu, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa kata dahulu kami di zaman Rasulullah SAW biasa memasak daging dalam kuali. Kalau kita mungkin gulai ataupun sop, ya. Tapi burmah itu saat ini di Saudi ataupun di Yaman, burmah itu adalah potongan-potongan daging dengan sedikit tulang, kemudian dimasak, dididihkan dalam sebuah kuali kecil, ya, yang sampai airnya ini berubah, ya, dengan campuran daging tersebut. Dan di dalam hadis tersebut Aisyah menyebutkan airnya itu menjadi keruh karena di dalam daging itu masih tersisa sedikit darah. Dan kami pun memakannya dan kami tidak mengingkarinya. Artinya apa? Kalau itu najis, maka tidak mungkin dimakan oleh istri Nabi SAW atau para sahabatnya, karena ini. Tapi mereka tetap memakannya karena kenapa? Mereka menyimpulkan, ya, bahwa ini darah-darah yang tersisa, yang mempengaruhi kekeruhan air, yang berpengaruh, ya. Jadi kalau darah ini bercampur, airnya, ya, airnya akan sedikit kuning atau sedikit coklat karena terpengaruh dengan warna darah. Tapi mereka tetap memakannya karena ini berkesimpulan bahwa
darah yang sedikit ini tidak najis. Kalaupun najis, pasti karena masih ada Nabi SAW pasti akan turun wahyu, baik ayat Al-Quran ataupun hadis yang akan melarang mereka. Ya. Nah, ini di antara beberapa masalah yang berkaitan dengan darah. Ya. Kemudian yang selanjutnya selain darah yang dikategorikan najis oleh penulis adalah rausu ma la yu'kal lahmuhu, ya, kotoran binatang yang haram dimakan daging, ya. Berarti bukan hewan ternak, seperti misalkan kotoran keledai. Keledai itu kalau di kita jarang sekali terlihat, ya. Kalau di Jazirah Arab masih banyak. Keledai itu seperti kuda, ya. Sebagian orang mungkin di Jawa Barat ataupun di Pulau Jawa menyebutnya kuda kacang, ya. Jadi seperti kuda tetapi bentuknya kecil, tapi hewan ini sangat kuat untuk membawa barang-barang, ya. Dan diriwayatkan Nabi SAW ketika perang Hunain, Nabi SAW mengendarai bigol. Bigol ini adalah peranakan antara kuda dengan keledai, ya. Atau lebih dikenal di Jazirah Arab disebut himar, ya. Nah, kotorannya, karena himar ini, keledai ini haram dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Atau misalkan gajah, ya. Gajah termasuk hewan yang diharamkan, ya, karena memiliki semacam taring, dan hewan buas. Kemudian monyet termasuk kategori hewan buas, maka kotorannya adalah najis, termasuk kucing, ya. Maka kotorannya adalah najis, ya. Berbeda dengan hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, seperti ayam, seperti kambing, seperti sapi, ya, seperti unta, maka kotorannya tidak menjadi najis, ya. Dan ini tentu saja diperkuat dengan beberapa dalil, diantaranya adalah hadis dari Anas, ya. Yang pertama saya akan membacakan tentang dalil bahwa hal-hal tersebut adalah najis, ya. Di sini ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa Nabi SAW arada, ya, ingin saat itu akan melakukan buang hajat, ya. Dan di Jazirah Arab sampai saat ini pun, terutama di Baduy, walaupun punya air, ya, bersuci atau beristinja dengan batu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Dan bersuci dengan batu ini, atau mungkin sekarang dengan tisu, ya, ini diperbolehkan walaupun ada air, ya. Karena yang penting adalah najisnya hilang, ya. Nah, saat itu Nabi SAW ingin buang hajat, dan beliau SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, atau kepada pelayannya, untuk mencarikan 3 batu, ya. Karena paling sedikit untuk beristinja dengan batu itu adalah harus bilangan ganjil, ya. Jadi paling sedikit adalah 3, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud ini mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran, ya. 1 kotoran yang sudah kering, ya, seperti batu. Maka Rasulullah SAW jadi menerima 2 batu, ya. Setelah diterima, yang 2 karena batu diambil, sedangkan kotoran keledai ini dilemparkan, dibuang. Karena kenapa? Kotoran keledai ini adalah najis, ya. Jadi tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Jadi saat itu Nabi SAW melemparkan kotoran keledai ini, maksudnya adalah ini tidak boleh dipakai untuk bersuci karena zatnya sudah najis, ya. Dan memintakan diganti dengan batu yang lain. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kategorinya binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing, ya, seperti keledai, seperti gajah, seperti monyet, dan yang lainnya, ini kotorannya najis. Berbeda dengan kotoran binatang-binatang yang
boleh dimakan ataupun halal dagingnya, seperti ayam, seperti kambing, seperti sapi, unta, dan yang lainnya, maka kotorannya tidak najis. Ya. Dalilnya apa? Bahwa ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh beberapa orang dari sebuah kabilah, namanya Ukal ataupun Uraina, yang mereka itu beberapa orang datang kepada Nabi SAW untuk berhijrah dan masuk Islam. Ya. Tapi cuaca di Madinah ini berbeda dengan cuaca di tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka mengalami sakit, ya, beberapa hari dan tidak sembuh-sembuh. Ya. Akhirnya Nabi SAW, jadi mereka sudah berobat, ya, memakan obat yang ada di zaman itu, ya. Kemudian tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk apa? Untuk pergi ke kandang unta dan menyuruh mereka untuk meminum, ya, setelah susu, ya, Rasulullah kelarang, ya, dan disuruhnya untuk meminum kencing unta yang dicampur dengan susunya. Ini adalah dalil bahwa kotoran unta ini tidak najis, dan ini menjadi dalil untuk kotoran binatang yang dimakan dagingnya, seperti kambing, ya, seperti ayam, seperti sapi, maka kotorannya tidak najis. Ketika misalkan kita sudah berwudu, ya, katakanlah ketika akan sholat Idul Adha, ya, banyak kambing di sekitar masjid atau sekitar lapang, dan kita sudah bersiap untuk sholat, tiba-tiba kita menginjak ataupun pakaian kita terkena dengan kotoran kambing tersebut, maka tidak mengapa. Ini tidak najis, hanya kotor saja. Dibersihkan lebih baik, tapi kalau tidak sempat dibersihkan, ya, maka tidak apa-apa sholat dalam keadaan bajunya ataupun sendalnya terkena dengan kotoran tersebut. Dan ini hadis tadi, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dan para fuqaha, ya, kalau kita melihat di kitab-kitab fikih, mereka akan menyebutkan bahwa binatang yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Nah, mungkin dari beberapa akhwat fillah, ya, yang sudah pernah mengunjungi Masjidil Haram ataupun Masjid An-Nabawi, di mana terutama di Masjidil Haram burung merpati itu banyak di mana-mana, ya. Dan tidak jarang orang sedang melaksanakan sholat atau melaksanakan tawaf, kejatuhan, ya, kotoran burung merpati tersebut. Ya, saya juga pernah, ya, pas jatuh, ya, di atas peci saya ataupun di baju saya. Kemudian apa yang kita lakukan? Karena sudah di dalam masjid, ya, masjid sangat luas, tidak mungkin untuk membersihkan kotoran yang ada di baju ataupun yang ada di peci, ya, maka cukup misalnya kalau ada tisu, diusap saja dengan tisu, dan pasti masih ada tersisa, dan sholat dengan keadaan seperti itu tidak mengapa, karena ini tidak najis, ya. Kemudian yang selanjutnya masalah anjing, tentu saja. Kalau anjing itu liurnya, ya, liurnya adalah najis, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan najisnya termasuk najis yang berat, mughalladh, ya. Nabi SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb an yagsilahu sab'a marrat aw lahunna biturab, ya. Cara mencuci bejana
salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing maka cucilah sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ini memperlihatkan najisnya berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Ya, najisnya cukup berat. Tidak hanya dibasuh saja dengan air, tetapi dibasuhnya pun 7 kali. Ya, kemudian salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah untuk menghilangkan najisnya. Ya. Dan ini tentu saja riwayatnya dari Al-Bukhari. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang terkategori najis adalah bangkai. Ya, bangkai. Bangkai ini adalah sesuatu binatang yang mati tanpa disembelih secara syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sembelih yang sesuai dengan syariat Islam, maka itu hukumnya adalah bangkai. Dan bangkai ini najis. Seperti misalkan sebagian orang, ya, di sebuah tempat mereka melakukan sebuah upacara menyembelih kerbau, ya, tapi menyembelihnya tidak seperti biasa. Mereka seperti berkelahi dengan kerbau, ya, seperti matador, seperti itu, dan seseorang menggunakan senjata, ya, memancing agar kerbau ini mendekatinya. Ketika dekat, maka kerbau ini dilukai, ya, dengan beberapa tebasan sampai benar-benar kerbau ini kalah, ya. Kemudian makan dagingnya dimakan. Nah, ini daging seperti ini, walaupun hewannya kerbau ini halal, ya, atau hewan lainnya, ya, yang halal, tapi ketika cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dihukumi dengan bangkai yang hukumnya adalah najis, tidak boleh dimakan. Ya. Maka tidak boleh dimakan, ya, karena najis, kotor, ya. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dubigo al-ihabu faqad tahura." Ya. Apabila kulit bangkai tersebut disamak, maka dia telah suci. Nih, artinya apa? Dalam hadis tersebut disebutkan apabila kulit bangkai tersebut disamak, maka dia suci. Artinya kalau tidak disamak, ya, kalau kulit binatang tidak disamak, dia akan busuk, kan? Ya, tidak akan awet, dia akan busuk dengan sendirinya. Tapi kalau disamak, dikeringkan, kemudian memakai beberapa metode tertentu, memakai garam dan yang lainnya, kulitnya akan kering, ya, kemudian bulu-bulunya pun akan kering dan dia akan awet. Nah, ini yang disebut dengan disamak. Kalau disamak, dia suci. Kalau tidak disamak, statusnya adalah bangkai, ya. Dan bangkai itu adalah najis, ya. Idza dzubigo al-ihabu faqad tahura, ya. Apabila disamak, maka dia menjadi suci. Tapi kalau tidak disamak, dia tetap dalam keadaan najis. Kemudian yang termasuk kategori bangkai adalah potongan dari hewan, ya. Apakah hewan ini kecelakaan, misalkan, ya, seekor kambing kakinya terjepit, ya, atau pahanya terjepit, gitu, ya, yang mengakibatkan pahanya putus, ya. Wah, ini daging paha nih, dagingnya banyak, gitu. Tapi karena ini terputus karena kecelakaan atau sengaja diputus, ya, dipotong dalam keadaan hidup-hidup, maka ini kategorinya juga bangkai. Dan di Jazirah Arab, ya, di zaman jahiliyah, dan mungkin ada sebagian saat ini di Arab pedalaman Baduy, ya, di sana kambing-kambing itu ekornya tidak seperti kambing yang ada di kita. Ekor di sana besar, ya, dan penuh dengan daging, kemudian lemak. Sebagian orang di antara mereka yaitu memotong ekor tersebut hidup-hidup, ya.
kemudian dimakan dagingnya. Nah, ini adalah kategori bangkai yang najis yang diharamkan untuk dimakan. Dan dalilnya tadi hadis dari Ibnu Abbas. Ya. Kemudian yang lainnya, tentu saja yang terakhir adalah air, ya, bekas ataupun air sisa air yang telah diminum oleh hewan buas. Hewan buas banyak kategorinya, ya. Salah satunya misalkan yang bertaring, ya, seperti macan, singa, ya, kemudian monyet dan yang lainnya. Pada asalnya disebutkan bahwa air bekas minum hewan buas ini adalah najis berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa dahulu Rasulullah SAW, ya, di zaman Rasulullah SAW kucing ini biasa hidup dengan manusia, gitu, ya. Kemudian para sahabat bertanya tentang kucing ini, apakah dia hewan yang najis? Kemudian ketika kucing ini minum dari tempat air kita, apakah airnya menjadi najis? Maka Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat binajasin, bahwa kucing ini bukan hewan yang najis dan bekas minumnya pun tidak najis. Karena kenapa? Innaha minat tawafina alaikum watawafat, ya, watawifat, ya. Karena kucing ini adalah hewan yang dekat yang biasa hidup dengan kalian, ya. Ini pengecualian. Jadi di situ dikecualikan karena kucing ini adalah hewan yang jinak, ya. Kemudian hidup di sekeliling manusia, yang berinteraksi dengan manusia, ya. Walaupun hewan ini dilarang untuk dimakan karena haram, tetapi bekas minumnya tidak menjadi najis. Berbeda dengan hewan-hewan buas yang lainnya, ya. Jadi kedudukan kucing dalam hadis ini adalah pengecualian, ya. Alasannya apa? Jinak, kemudian hidup bersama manusia, berinteraksi dengan manusia, dan dalam kaidah syariah, ya, ini disebut ada dalam beberapa kasus, ya, ini adalah masyaqqah, ya, sesuatu yang sulit dihindarkan. Ini akan mendatangkan kesulitan ketika kucing ini dikategorikan tadi bekas minumnya menjadi najis. Karena kenapa? Kucing itu bertetangga dengan manusia, ya. Selama ada kucing di situ, kita punya tempat air minum. Apalagi di zaman Rasulullah SAW, orang-orang tidak mempunyai sumur sendiri, ya. Mereka mempunyai sumur bersama-sama, ya. Kemudian mempunyai tempat penyimpanan air yang terbatas karena airnya pun sedikit, ya. Otomatis kucing ini akan mencari air yang paling dekat dan pasti itu diminum, gitu, ya. Makanya ketika di situ ada kesulitan untuk menghindari hal tersebut, maka dikecualikan oleh syariat ini, ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi sisa minum dari kucing ini tidak najis, berbeda dengan hewan buas. Maka ini disebutkan oleh para ulama adalah najis berdasarkan tadi pengecualian. Kemudian ada sebuah riwayat tentang pada di sini diriwayatkan oleh penulis, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya jika ada genangan air di sebuah tempat terbuka yang di situ ada hewan buas, bagaimana hukumnya, ya, ketika hewan tersebut meminum air tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath, ya. Apabila airnya banyak, maka tidak terpengaruh dengan najis tersebut. Berarti kalau airnya sedikit, ya, najis, gitu. Maka itu para ulama berkesimpulan
sisa air minumnya ketika sedikit, ya, maka airnya menjadi najis. Nah, ini adalah beberapa permasalahan ataupun beberapa benda yang dikategorikan najis oleh penulis, ya, di dalam buku ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itu ketika kita mengetahui bahwa hal-hal tersebut adalah najis, maka kita berupaya ketika akan melaksanakan sholat, ya, membersihkan diri kita dari beberapa najis tersebut, ya. Kemudian walaupun tidak sholat, ya, terkena pakaian, terkena tempat tinggal kita, maka itu wajib dibersihkan. Karena bersuci itu bukan untuk sholat saja, tapi bersuci untuk pakaian, untuk tempat. Ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, mudah-mudahan kajian malam hari ini memberikan penjelasan lebih, ya, tentang apa-apa yang telah sampaikan pada pertemuan kemarin. Nah, kemarin saya hanya menyinggungnya secara ringkas karena ada beberapa halangan. Saat itu saya pindah komputer, ternyata komputernya tidak mendukung, dan tadi pun ternyata saya pindah lagi komputer, ternyata listriknya mati karena menyalakan AC, kemudian mesin air secara bersamaan, akhirnya listriknya padam, ya. Saya mohon maaf atas kelalaian ini. Mudah-mudahan kajian ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang keislaman sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya di dalam kitab dan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya. Sebelum kita tutup, ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan seputar hal yang telah saya sampaikan, maka dipersilahkan. Silakan yang mau berdiskusi ataupun ada pertanyaan yang kurang jelas dari permasalahan yang telah saya sampaikan, mungkin ada di chat, ya. Kita boleh langsung bertanya, membuka audionya, silakan. Untuk tambahan, ya, bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan pernah sholat di kandang kambing, ya, ataupun di sekitar kandang kambing, ya, yang di situ sudah tentu ada kotoran kambing, ya. Ini pun adalah salah satu dalil yang sangat kuat bahwa kotoran kambing ini bukanlah najis, ya. Bukanlah najis, karena kalau najis tidak mungkin Rasulullah SAW sholat di tempat tersebut. Ataupun memang itu kotoran, ya. Tapi kita harus membedakan antara kotor dengan najis, ya. Karena najis ini harus dibersihkan karena dia termasuk penghalang untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan kotor dibersihkan saja. Dia tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Yang berbeda, ya, antara kotor dengan najis. Dan tidak selalu yang kotor najis dan tidak selalu yang najis itu kotor. Ini harus dipahami juga, ya, bahwa tidak ada keterkaitan erat, tidak secara otomatis yang najis adalah kotor ataupun sebaliknya, ya, yang kotor adalah najis. Seperti misalkan permasalahan air mani, ya. Air mani ini, kebanyakan ulama menyebutkan air mani ini adalah tidak najis,
berdasarkan beberapa riwayat dari Rasulullah SAW, dari istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha wardoha, bahwa Rasulullah SAW di dalam pakaiannya ada tersisa cairan sperma, ya. Kemudian dibersihkan, tapi dibersihkan tidak sempurna, ya. Masih dalam keadaan basah dan sisa air mani itu masih terdapat dalam kain Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju masjid dan sholat dengan baju tersebut. Ini menunjukkan menurut para ulama bahwa air mani ini tidak najis, ya. Berbeda tadi madhi dengan wadi dan darah haid, ya. Ini adalah najis. Walaupun ada satu kaidah pada asalnya, ma kharaja minas sabilaini fahuwa najis, ya. Apa-apa yang keluar dari dua lubang, ya, lubang kemaluan, ya, itu adalah najis. Tapi ada beberapa pengecualian berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, barakallahu fikum. Silahkan jika masih ada yang bisa disampaikan ataupun didiskusikan, saya masih memberikan kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nanya Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, izin tanya mengenai darah yang nempel di tulang tersebut ya Ustaz. Itu kan tidak najis, jadi boleh kita makan. Nah, bagaimana dengan hukum mengenai haramnya makan darah itu Ustaz? Gitu. Ya. Syukran. Oke, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hukum darah tadi, ya, darah yang mengalir, yang mungkin di masyarakat kita, terutama mungkin di era 80-an, 70-an, atau di masa usia orang tua kita masih muda, ya, mungkin di tempat saya terkenal darah bekas sembelihan, misalkan kambing atau sapi, biasanya dikumpulkan, ya, dalam satu wadah, kemudian dia akan membeku, ya, kemudian dipotong-potong seperti daging hati, ya, melimpa, gitu, ya. Kemudian itu dijual, dan saya mendengar, ya, walaupun tidak melihat langsung, mendengar langsung dari cerita orang tua kami, ya, yang saat itu tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang. Itu kalau di Jawa Barat disebutnya marus, ya, atau di tanah Jawa tidak tahu namanya apa. Nah, itu yang diharamkan, ya, menurut dalil tadi, ya, bahwa yang najis adalah dam masfuha, ya, ataupun darah yang mengalir. Dan ini mungkin bukan terjadi di masyarakat kita saja, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 145 yang dikatakan daman masfuha, darah yang dialirkan, yaitu ketika menyembelih, mengumpulkan darahnya ditampung, kemudian membeku, ya, dipotong-potong dan dimakan. Nah, ini hukumnya haram karena itu adalah najis. Ketika misalkan terkena pakaian kita, maka dibersihkan sebelum melaksanakan sholat. Jadi boleh dilihat ke surat Al-An'am 145, kemudian dibaca tentang tafsir ayat tersebut. Ada beberapa pendapat dari para ulama, dan di situ memang fokusnya adalah yang najis adalah dam masfuha, darah yang dialirkan, ya. Berbeda dengan tadi darah-darah yang tersisa dari misalkan lehernya, ya, leher hewan yang kita sembelih, masih memang itu kan sisa dari darah yang mengalir, tapi itu tidak mengapa, bukan zat intinya, itu hanya sisa-sisa saja yang tidak mungkin bisa dibersihkan secara sempurna, ya.
sekali lagi bahwa itu adalah masyaqqah. Masyaqqah itu adalah kesulitan. Ketika kesulitan itu akan berulang-ulang, makanya biasanya syariat itu memberikan kelonggaran dalam masalah ini. Ya. Dalam masalah ini akan diberikan kelonggaran seperti tadi, karena masalah air bekas minum kucing, karena ini kemungkinan ya terus-menerus, maka diberikan kelonggaran oleh syariat Islam ini. Wallahu a'lam. Ya. Begitu Bu Bambang. Udah. Oke. Ya. Salat ini definisinya adalah dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, ya kan? Nah, tahiyat itu berarti masih dalam keadaan sholat dan sholatnya belum ditutup, ya. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan beberapa perbuatan, ya. Salah satunya tadi mengeluarkan angin kan pada asalnya mubah di luar sholat, gitu ya. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, maka ini terlarang. Karena kenapa? Itu adalah pembatal sholat. Yang dimaksud dengan sesudah tahiyatul akhir, apakah sudah salam atau tidak, ya? Jadi batasannya adalah kalau sudah salam, maka ini tidak mengapa, karena sudah keluar dari salat, salatnya sudah sempurna. Dan mengetahui mengenai salam ini kan ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Salam pertama yang wajib. Jadi ketika misalkan setelah sholat kemudian melakukan salam yang ke kanan, yang pertama kali assalamualaikum, setelah itu keluar angin, maka ini tidak mengapa karena dia sudah keluar dari sholatnya dan sudah menunaikan ya salam yang pertama, dan itu dianggap sah sholatnya. Tapi ketika tahiyatul akhir berarti baru membaca tasyahud, ya, membaca salawat, kemudian keluar angin saat itu, maka ini membatalkan sholat, harus mengulang dari awal. Wallahu a'lam. Berdasarkan itu jelas, maksudnya definisi sholat itu adalah dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kalau belum salam berarti dia batal dan harus mengulang sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya, ini akan dibahas dalam masalah menyembelih ya dan berburu ya. Dan di sini ada pengecualian juga. Berburu itu kan bukan menembak saja. Di zaman dahulu mereka berburu dengan anjing ya. Anjing pemburu tentu saja, bukan anjing sembarangan. Anjing yang dilatih dengan khusus dan pekerjaannya adalah berburu. Nah, anjing saja ya, hewan yang najis, ketika diberikan ilmu, diberikan tugas khusus yaitu berburu, maka hewan buruannya walaupun digigit dengan rahangnya ya, yang mengandung di situ apa? Najis, maka buruannya ini tetap halal selama apa? Selama ketika kita melepaskan anjingnya membaca bismillah. Begitu pula dengan anak panah. Ketika kita melemparkan anak panah dan membaca basmalah, maka ini adalah sah buruannya ya. Kemudian yang diperselisihkan adalah alatnya. Seperti ketapel kan dengan batu ya. Ini tidak boleh dan dilarang oleh syariat Islam karena batu ini tidak mematikan, tapi menyakitkan ya. Jadi matinya hewan ini apakah karena kesakitan atau memang karena alat yang mematikan? Jika karena alat yang mematikan maka itu sah. Tapi kalau mati kesakitan, ya,
maka ini buruannya menjadi haram. Ya. Nah, pemburu burung yang saya ketahui ya, bahwa pistol ya yang mereka gunakan adalah memenuhi syarat untuk membunuh sesuai syar'i. Ya. Jadi terkategori adalah menyembelih syar'i, buruan syar'i, selama sang pemburu membaca basmalah ketika melepaskan pelatuk dari senapannya. Alat apapun yang ketika hal tersebut digunakan dan membaca basmalah, maka hukum buruannya menjadi halal, ya, kecuali nanti ada alat-alat yang dilarang oleh syar'i, seperti tadi ketapel ya, karena menggunakan batu ini tidak boleh digunakan untuk berburu. Kemudian atau menggunakan tulang ya sebagai pelurunya, gitu ya, karena tulang ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena menyerupai orang-orang Afrika pada saat itu, yang mereka adalah orang-orang musyrik, gitu ya. Ketika menyembelih, mereka punya suatu alat ya seperti pisau tetapi terbuat dari tulang. Maka ini pun dilarang oleh Rasulullah SAW karena menyerupai satu kaum, yaitu orang-orang musyrik pada saat itu. Jadi hematnya ketika akan berburu membaca Bismillah, maka insya Allah hewan buruannya menjadi halal. Wallahu a'lam. Oke, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa ya menjalankan ibadah, terutama ibadah yang berkaitan dengan masalah fikih ini di atas dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pengetahuan ini yang akan menjadikan pahala kita lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.